Hai, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau gambar ulang classical painting yang kalian tahu nggak ini karyanya siapa? Oke, langsung aja. Yang tahu komen di bawah ya. Ini dia proses untuk sketsanya. Kali ini aku pakai aplikasi Medibank. Lalu brush yang aku pakai itu G-Pen. Aku suka banget sama brush ini karena enak banget dipakai buat sketsa dan ini salah satu brush favorit aku, dan ini dia proses aku bikin sketsanya. Untuk sketsa biasanya aku pakai warna yang cerah. Di sini aku pakai warna pink. Terus aku agak kasar aja sketsanya atau nanti juga akan dibenerin. Terus ini aku hapus bagian-bagian atau aku rapiin. Terus jangan lupa di flip biar kita tahu proporsinya dan bisa dibenerin. Nah, kalau udah jadi sketsanya nih, aku bikin layer baru. Aku taruh di bawahnya, di bawah sketsa, lalu aku warnain untuk backgroundnya. Lalu aku bikin layer baru lagi di atas layer background. Di sini aku bikin warna kulitnya dulu. Aku masih pakai brush yang sama. Nih aku bikin kayak line art gitu, tapi langsung pakai warna kulit. Tapi abis itu aku fill pakai tools yang tadi. Nah, kalau udah bikin layer baru, aku pisahin layer bagian leher. Lakuin hal yang sama, terus di fill lagi. Habis itu aku bikin layer di atasnya untuk bikin bajunya. Di atas layer leher ya, supaya lehernya tertutupi. Aku lakuin hal yang sama untuk bagian bajunya. Nah, kayak gini di fill. Lalu lanjut bikin layer di atas layer kepala atau di bagian layer wajah. Kita bikin headbandnya atau kain kepalanya, sekalian untuk anting-antingnya. Karena lukisan ini judulnya Girl with Pearl Earrings, jadi jangan lupa ya ciri khasnya. Setelah itu aku bikin, aku hapus dulu bagian-bagian yang salah. Lalu aku bikin layer baru di bawahnya untuk bikin bagian kain selanjutnya. Ini karena dia di bawah yang warna biru, jadi layernya aku taruh di bawahnya. Seperti yang tadi aku bikin line art dulu, setelah itu di fill dengan tools yang tadi, dengan tools yang sama. Oke, setelah itu aku agak scroll ke bawah bagian layarnya, aku bikin layer baru di atas layer background. Bisa kalian lihat ini kan bagian tengahnya agak kosong. Nah, aku isi warna, lalu aku hapus bagian-bagian yang salah. Di sini aku benerin dulu. Setelah itu kita mau bikin wajahnya. Klik bagian wajah, layer wajah, lalu bikin layer baru di atasnya. Di sini aku mulai dari bibirnya. Ini masih pakai brush yang sama ya. Nah, aku coba fill manual, jadi diwarnain manual, nggak pakai tools yang tadi. Tools yang gambarnya cat dituangin buat ngisi warnanya. Lalu kalau kalian mau ubah brush kalian jadi penghapus, kalian klik aja warna di bawah yang itu kotak 2 warna tuh yang bagian kiri atas. Kalau mau ubah lagi jadi brush warna, tinggal diklik lagi, dikembaliin.
kira-kira kayak gitu. Terus ini aku pakai beberapa brush ya guys. Ini aku mau coba-coba dulu. Terus ternyata brush yang paling cocok buat blending warnanya itu aku pakai Smudge. Buat apa? Biar warnanya itu nggak terlalu kaku. Terus di sini aku mau bikin bola matanya. Nah, biar kelihatan ciri khas aku banget, biasanya kan bola matanya bulat gitu kan. Kalau style aku. Nah, di sini aku pakai airbrush. Dia agak smooth gitu, jadi aku suka. Dan nih bisa kalian lihat bikin lingkarannya itu enak banget. Jadi smooth banget brushnya. Ini sorry banget warnanya agak jelek karena nggak tahu kenapa brightnessnya kayak otomatis tinggi gitu loh saat recording pas aku gambar. Nah kalau udah di sini aku bikin hidungnya, tapi aku sebenarnya kurang suka sih, cuma buat nandain aja. Kalau udah nanti proses shading aku dan detailing bakal aku hapus. Nah, ini lanjut ke kelopak matanya. Di sini aku ganti brushnya lagi, jadi brush yang tadi. Brush yang awal, G-Pen. Terus ini aku coba bikin bulu mata, tapi ternyata jelek karena di painting aslinya juga gak ada bulu matanya. Dan yang bikin susah adalah lukisan ini tuh gak ada alisnya, jadi alisnya kayak tipis gitu loh. Dan dia tuh kan lirikannya ke samping. Jadi ini aku bikin untuk matanya ngelirik ke samping gitu. Nah ini terlihat failed ya teman-teman, tapi trust the process aja lah. Oke, aku tetap lanjutin gambarnya. Nah ini dia, semoga kalian sabar menanti dan gak bosen sama suara aku yang agak-agak serak ini. Sebenarnya gak lagi batuk, tapi gak tahu kenapa lagi serak aja suaranya. Nah ini aku bikin kelopak matanya. Kalau udah, di sini aku agak ubah posisi mulutnya, tadi agak kurang suka. Lalu aku lanjut ke proses shading. Di proses shading nih aku mulai dari bagian leher. Di layer leher tadi tambahkan layer baru di atasnya, lalu di clipping yang di bagian kanan ini, kanan bawah. Di bawah tulisan normal itu ada clipping itu, nah itu di X atau di klik bagian kotaknya, nanti akan menyesuaikan di bawahnya, jadi shadingnya nggak keluar-keluar. Brush yang aku pakai kalian bisa lihat ya di sini. Di sini aku pakai brushnya Paint 1. Aku suka karena dia tuh agak ada teksturnya gitu, jadi ala-ala painting gitu kali ya. Nah cuma agak susahnya dia brushnya itu apa ya, karena dia bertekstur, dia tuh kayak melebar kemana-mana, agak susah buat controlling. Nah di sini aku trial and error buat warnanya. Ini aku cari warna yang paling bagus, paling cocok. Nah karena dia kan kalau dilihat dari lukisan aslinya, bagian leher belakang itu kan dia gelap. Nah ini aku coba cari warna yang tepat. Kalian bisa lihat prosesnya, warnanya gelap di bagian perbatasan antara dagu dan leher, lalu bagian belakang, dan ada highlight warna putih di bagian depan karena cahayanya dari depan. Kalau sudah, lanjut ke bagian wajah. Caranya sama, klik layer bagian wajah, lalu tambahkan layer baru, lalu di clipping mask. Nah di sini aku coba
shading dulu dengan warna yang lebih gelap untuk bagian perbatasan nih, kayak perbatasan kain dengan wajahnya, lalu perbatasan telinga dengan pipi, dan diulang lagi, maksudnya ditebelin lagi shadingnya biar lebih jelas lagi sekatnya atau pembatasnya. Karena di sini aku nggak pakai line art ya. Menurut kalian, kalian lebih suka aku voice over kayak gini dengan suara yang serak? Suara aku sebenarnya nggak pede karena serak-serak gimana gitu. Atau kalian lebih suka pakai lagu aja? Menurut kalian gimana? Nah, ini aku coba halusin warnanya pakai brush mark. Tapi kayaknya aku kurang suka, kayaknya lebih bagus kalau ditimpa lagi kali ya, jadi bertekstur gitu. Ini aku masih trial and error, semoga kalian tidak bosan menikmati prosesnya. Karena jujur di tengah gambar itu kadang-kadang kita ngerasa kok jelek, kok nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, kok gimana, kok nggak pas gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu, tapi tetap lanjut aja, siapa tahu dengan itu kita belajar untuk lebih sabar dan mencoba hal-hal baru gitu. Jadi kita tahu problem solvingnya kita harus gimana. Nah, di sini aku masih trial and error. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku kan nggak terlalu suka sama hidungnya. Di sini aku hapus hidungnya, terus aku pilih pakai shading aja di bagian wajahnya. Ini karena recordingnya agak brightness-nya jadi agak terang gini, nggak terlalu kelihatan shadingnya. Jadi mungkin agak aku cepetin aja ya. Oke, karena menurut aku kepalanya agak kurang turun sedikit, jadi kayaknya aku mau turunin dulu kepalanya. Tapi kita perlu grouping dulu. Di sini aku mau buat folder. Di sini aku satuin dulu untuk matanya. Semoga kalian nggak bingung ya. Di sini bagian layer nih aku sedang ngatur-ngatur. Nah, di sini aku masukin folder, terus aku masukin layer bagian kepala yang berwarna biru, warna kuning, bagian kulitnya. Ini aku
aku masukin satu persatu. Caranya tuh di drag gitu ke simbol foldernya. Nah kalau udah nanti di dalamnya tinggal dirapiin aja. Emang agak kacau. Kalau kalian punya cara yang lebih cepat, boleh dong kasih aku tips-tipsnya di bawah. Nah ini tadi yang ke clipping. Kalau misalkan kalian klik clipping bakal jadi kayak gini nih, warnanya kemana-mana. Kalau di klik clipping dia bakal rapi menyesuaikan bagian bawahnya. Nah kalau udah di sini aku transform. Ini aku turunin ke bawah tapi ini salah pencet. Coba aku cancel dulu. Aku klik select lalu transform lagi. Aduh. Nah ini aku agak turunin ke bawah. Kalau udah pas aku klik OK. Nah kayak gini kira-kira. Nah di sini aku rapiin lagi sedikit warnanya. Terus lanjut shading lagi. Untuk bagian mata di sini aku clipping, lalu blendingnya aku ganti overlay supaya ketika nanti pakai warna hitam dia warnanya menyesuaikan warna di bawahnya, tapi dia akan jadi warna gelap dari warna di bawahnya. Kalau pakai warna putih jadi warna yang lebih terang daripada warna di bawahnya. Misalnya ini kan biru, kalau aku pakai warna putih dia akan jadi biru muda. Kalau aku pakai warna hitam dia akan jadi biru gelap gitu, kayak gini nih contohnya. Di sini aku kasih warna gelap atau warna hitam di bagian atasnya, bagian bayangan. Lalu bagian tengah itu pupil mata. Terus jangan lupa refleksi cahaya pakai warna putih di samping. Kalau udah kayak gini hasilnya untuk matanya, kita lanjut ke bagian bibir. Nah kalau bagian bibir di sini ini aku salah sih, harusnya nggak pilih warna yang sesuai sama warnanya tapi pakai warna gelap. Nah ini aku shading di bagian layer wajah dulu, habis itu aku balik lagi ke layer yang tadi, aku pilih warna hitam jadi warna pink tua kayak gini, terus bikin highlightnya pakai warna putih. Nah ini sebenarnya aku mau bikin bagian kelopak matanya itu nggak terlalu kaku. Ini aku tadi coba pakai semak tapi nggak oke. Di sini aku pakai brushnya yang blur. Aku kasih brush blur tuh lumayan, nggak terlalu kaku banget, jadi dia ngeblur warnanya biar nggak terlalu tajam. Ini dia prosesnya. Oke, lanjut ke shading bagian yang lain. Kalau udah bagian mata, aku lanjut ke bagian kepala, hiasan kepalanya. Nah, prosesnya sama, jadi kalian bisa lihat aja, jadi aku nggak usah jelasin lagi ya. Oke, menurut kalian gimana aplikasi Medibank ini? Kalau dibanding dengan aplikasi yang lain, menurutku lumayan kan? Apalagi di sini brushnya juga cukup lengkap kalau mau dipakai bikin ilustrasi. Dan apalagi aplikasi ini kan free ya, bisa dipakai di PC, bisa dipakai di handphone, dan dia tuh ada
cloud-nya gitu kalau kalian login pakai akun yang sama. Jadi hasil gambar kalian di handphone itu bisa dibuka di PC. Nah, di sini aku masih trial and error juga. Untuk shadingnya itu enaknya blendingnya aku pakai apa, tapi akhirnya aku tetap kembali ke overlay. Oke. Ini aku lanjut shadingnya. Di bagian mutiaranya, di anting-anting mutiaranya. Lanjut di bagian kain bagian belakang. Terus nih aku warnain backgroundnya dulu kali ya, biar makin mirip nih. Progresnya lumayan kan dibandingnya awal tadi. Oke, trust the process. Oke, lanjut. Belum selesai shadingnya. Sebenarnya aku juga mulai bosen. Semoga kalian enggak. Nah, di sini bajunya cara shadingnya tadi sama. Tapi di sini aku enggak pakai layer baru, jadi aku langsung di layer flat colornya, tapi aku pakai Protect Alpha, jadi nggak bisa ngewarnain di luar warna dasar yang udah kita buat. Di sini aku pakai bikin highlightnya dulu, baru bikin shadingnya. Prosesnya sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke, terus ini aku mulai blok warna lebih gelap, nggak hitam-hitam banget sih, agak kuning-kuning gitu. Terus aku tebelin lagi highlightnya. Gimana? Udah mulai mirip belum? Terus lanjut. Nah, di sini aku mau tambahkan pencahayaan. Kalau kalian lihat di lukisan aslinya kan dia bayangan hitamnya tuh jelas banget ya. Nah, sebelum itu di sini aku buat layer baru di atas layer yang background tadi. Ini aku salah. Lalu pakai fitur fill tapi referensinya diganti canvas. Setelah itu ditutup dulu semua gambarnya, bikin layer baru di atasnya, terus fill pakai warna putih di bagian yang objeknya. Nah, ini kalau udah kalian pakai tool select di bagian warna putih yang tadi kalian warnain, kalian bisa bikin shadingnya. Nih aku mulai bikin shadingnya lebih jelas lagi. Ini aku coba buka lagi objeknya dan juga backgroundnya. Tapi kayaknya kelewat deh nih. Nah, terus aku lanjut tebelin lagi bayangan hitamnya mengikuti contoh di gambar aslinya. Kalian jangan takut warnanya kok hitam banget gini ya. Nanti akan diubah blendingnya. Kenapa pakai select tools? Karena supaya warnanya nggak kemana-mana. Ini aku sok ngide banget pakai smart pen, tapi ternyata jelek hasilnya. Jadi aku undo. Nah, kalau udah yang tadi layer shadingnya tuh diganti blendingnya jadi multiply atau yang lain sesuai dengan selera kalian. Ini kalian bisa coba-coba. Ini aku akhirnya pakai multiply, terus opacity-nya aku turunin.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kayaknya agak kurang, jadi ini aku tambahin lagi untuk bayangan hitamnya, tambahin detail-detailnya. Gimana? Udah oke belum ya? Ini berkali-kali aku nggak yakin sama shading bagian hidungnya, jadi ya begitulah. Ini aku mulai tambahkan detail shadingnya lagi. Aku perjelas untuk batas-batasnya, dan akhirnya untuk selectionnya dimatikan. Caranya klik yang tadi selection, terus di deselect. Nah ini dia hasilnya. Gimana, udah mirip belum? Nextnya gambar apa lagi ya? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye. See you.